Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali bersama kami di channel Dunia Pendidik. Baik teman-teman, Dunia Pendidik kali ini kita akan memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya kita membedakan antara rumus kon, konta, konif, dan konifs. Nah, bagaimana cara menggunakannya dan seperti apa perbedaannya? Silahkan disimak teman-teman. Tapi sebelum itu, silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan daripada video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini kita mulai saja ya. Untuk count, di sini fungsinya adalah kita akan menjumlahkan sebuah data yang sifatnya itu dia berupa angka. Jadi kita akan menjumlahkan semua data, misal eh, datanya ada 5, kemudian ada nilainya, nah nanti yang dihitung itu adalah pada bagian nilainya. Karena count itu sifatnya dia menghitung banyaknya data dengan menggunakan angka. Nah, sedangkan count A ini sama saja dengan count, akan tetapi bedanya kalau semisal count itu menggunakan penghitungan banyaknya data menggunakan angka, kalau semisal count A ini menggunakan yang namanya huruf. Nah, nanti biar tidak bingung, nanti kita akan praktekkan ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya count if. Nah, apa sih fungsinya count if? Nah, count if ini berfungsi adalah untuk menghitung banyaknya data akan tapi dengan satu kriteria tertentu. Nah, itu seperti di sini akan kita nanti akan mencari banyaknya sampo dan kemudian nanti akan mencari banyaknya diskon, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya count ifs. Nah, apa sih count ifs? Itu fungsinya. Nah, fungsinya sama dengan count if, hanya bedanya adalah dia menghitung banyaknya data dengan dua kriteria atau lebih. Nah, kalau semisal count if itu hanya satu kriteria. Kalau semisal count ifs itu karena ada s-nya ya di ujungnya, karena dalam bahasa Inggris itu bisa jama atau banyak. Nah, maka nanti ketika kita mempunyai data yang ingin menghitung dengan kriteria yang lebih dari satu, yakni di sini kita akan menghitung dengan dua kriteria, maka kita menggunakan count ifs. Nah, biar tidak bingung, langsung saja kita praktekkan ke caranya, teman-teman. Kita akan mencari stok barang nih, teman-teman. Nah, cara menghitung stok barang itu seperti apa? Di sini kita akan mencontohkan dengan count dan count A. Kita contohkan dengan count terlebih dahulu. Silakan teman-teman ketikkan count. Nah, count ini tadi saya bilang adalah fungsinya untuk menghitung banyaknya barang dengan menggunakan value atau angka. Nah, maka yang diblok adalah value, teman-teman. Ini di sini adalah stok. Oke, kemudian kurung tutup. Nah, kita sudah menemukan stoknya ini ada 12. Nah, gimana kalau semisal kita menghitung semua stok ini dengan rumus count, akan tapi yang kita blok ini jenis barang. Kita cek terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bloknya bukan pada bagian value, tapi pada bagian teks di sini. Nah, maka akan 0 ya teman-teman hasilnya, karena count itu fungsinya adalah menghitung banyaknya barang atau menghitung banyaknya suatu data dengan menggunakan angka. Nah, kalau semisal teman-teman ingin mencari stok barang akan tapi yang di bloknya itu bagian jenis barang, maka teman-teman menggunakan rumus yang sedikit dimodifikasi dengan menggunakan A, teman-teman. Konta. Kemudian teman-teman kasih tanda kurung. Nah, kemudian teman-teman silahkan blok pada bagian jenis barang. Maka dia akan muncul seperti ini karena kita menghitung banyaknya barang ini dengan menggunakan huruf ya teman-teman. Jadi kalau semisal teman-teman menggunakan count, itu kita hanya bisa menghitung banyaknya data dengan menggunakan value, yang mana di sini adalah stok ini teman-teman. Nah, kalau semisal count A, kita menghitung banyaknya barang akan tetapi dengan menggunakan kata atau jenis barang yang mana ada di tabel di jenis barang. Oke. Selanjutnya teman-teman kita akan menggunakan rumus CONIF. Nah, rumus CONIF ini adalah kita mencari sebuah data atau banyaknya data dengan kriteria tertentu. Jadi kita akan mencari banyaknya sampo, kemudian kita akan mencari harganya yang diskon. Nah, seperti apa caranya? Silakan teman-teman klikkan sama dengan, kemudian ketik yang namanya count if. Di sini teman-teman ada count if. Nah, untuk range ini silakan teman-teman cari. Karena kita akan mencari sampo, berarti range yang di blok adalah range yang ada kata samponya, teman-teman. Gak mungkin kita ngeblok range yang ukuran ataupun harga karena tidak ada kata sampo. Oke. Nah, kemudian kriterianya silakan teman-teman tulis tanda kutip 2, kemudian sampo. Nah, bisa seperti ini, teman-teman. Tapi jika teman-teman sudah ada sel yang menunjukkan bahwa itu sampo, silakan teman-teman klik saja pada bagian sel di sini. Nah, klik saja pada bagian sampo ini, teman-teman. Kemudian
kurung tutup, enter. Wah, ternyata sampo itu totalnya ada 3. Nah, kita lihat apakah betul sampo itu 3? 1, 2, 3. Oke, betul ya teman-teman. Kalau teman-teman ngebloknya betul eh, sesuai dengan keharusan, berarti itu tidak akan melenceng. Nah, kemudian kita mencari harga diskon. Nah, harga diskon itu di seluruh barang ini ada berapa sih? Sama rumusnya count if, teman-teman. Nah, untuk range, di sini diskon ini ada di range berapa, teman-teman? Apakah ada di jenis barang? Apakah ada di ukuran? Apakah ada di harga? Betul, ternyata diskon itu ada di tabel harga. Maka kita blok saja range yang ada tabel harganya. Kemudian koma, nah, kriterianya kita klik pada bagian diskon di sini. Karena yang akan kita cari diskon ya. Kurung tutup, enter. Nah, ternyata barang yang diskon itu ada 6. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, seperti itu. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika kita ingin mencari kriteria atau banyaknya barang dengan 2 kriteria atau lebih. Nah, kita bisa gunakan dengan rumus CONIPS, teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman ingin mencari sampo yang ukurannya besar, kemudian ingin yang besar tapi juga diskon, kita nggak mungkin bisa menggunakan CONIPS. Karena ini hanya bisa satu kriteria saja, teman-teman. Kalau misal CONIPS, ini bisa 2 kriteria atau lebih. Kita contohkan, kita mencari sampo yang ukurannya besar. Nah, caranya sama, teman-teman. Sama dengan, nah hanya kita sedikit memodifikasi saja dengan ujungnya ada S-nya, teman-teman. Nah, untuk kriteria range, silakan teman-teman klik yang ada samponya. Karena di sini kita akan mencari terlebih dahulu sampo ya. Teman-teman maka klik range yang bertuliskan sampo. Di mana itu? Kemudian koma. Nah, kriteria satu ini adalah sampo. Maka teman-teman klik saja pada sampo di sini. Nah, kemudian koma. Nah, kriteria range 2 di sini kita akan mencari sampo yang ukurannya besar. Nah, besar ini ada di range berapa? Di range ukuran tentunya ya, kita blok. Dan koma. Nah, kriterianya besar, diklik saja pada bagian besar di sini. Kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, ternyata sampo yang ukurannya besar itu ada 2. Nah, benar gak? Sampo ukurannya besar ada 2. Nah, ini 1, 2. Oke, betul ya. Yang lainnya ini pasta gigi sama conditioner. Kemudian kita akan mencari ukurannya yang besar tapi diskon. Oke, sama dengan CONIPS di sini. Nah, kriteria 1 ini kita mencari yang besar. Besar itu ada di kriteria yang mana nih, teman-teman? Di sini ya, ukurannya. Kita blok, koma. Nah, kriterianya besar ya, di sini kita klik besar. Oke, koma. Nah, kriteria range 2-nya kita diskon, berarti di harga, kolom harga kita blok, koma. Nah, diskon ini kita klik. Kurung tutup, 3. Ternyata barang yang besar dan diskon itu ada 3. Kita cek. Barang yang besar dan diskon. Nah, ini besar diskon 1. Kemudian besar diskon 2. Besar diskon 3. Wah, betul ya, teman-teman. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Bagaimana caranya kita mengoperasikan rumus count E, count if, dan count ips. Ya, bagi teman-teman yang mungkin sedikit kebingungan, kenapa nih kita padahal menggunakan rumus count if kok tidak bisa ya, mungkin teman-teman mencari range-nya lebih dari 1. Nah, kalau misal teman-teman ingin mencari range atau mencari kriteria yang lebih dari 1 bisa menggunakan count ifs. Tapi jika teman-teman ingin mencari kriteria yang hanya 1 saja maka count ifs. Kemudian untuk count dan count count ini adalah untuk mencari banyaknya data dengan menggunakan angka. Kalau misal count E itu menggunakan mencari banyaknya data dengan menggunakan huruf di seperti ini atau kata, teman-teman. Baik, sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan teman-teman yang ingin dibuatkan tutorial apa selanjutnya, diklik saja di keranjang kuning. Nanti akan kami buatkan video tutorial sesuai dengan komentar dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.